Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sorry. Bismillah. Pelan-pelan aja ya. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan begitu channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga selalu always selalu, tidak pernah never ya. Never yang tidak pernah. Bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bila ada yang berkenan silakan saja di-share link-link ya. Link kajian dari channel dakwah ini dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Tapi jangan di-download, jangan diedit-edit lalu di-reupload, jangan ya. Kalau ada keperluan misalkan perlu untuk data atau apapun dari video ini silakan saja konfirmasi lewat WA dulu. Nanti kalau aku pertimbangkan oke ya oke, kalau enggak ya enggak gitu. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Sorry. Flu-nya belum hilang. Oke, untuk seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untukmu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mampir ngombe kali ini di pagi yang cerah ini jelang duha ya. Kita mulai ya. Dan hari ini seharusnya aku puasa hari Selasa, tetapi karena flu dan belum recovery-nya belum sempurna maka tidak puasa ya. Karena gimana juga mau puasa nih, bolak-balik batuk. Tajuk kita apa ya tajuknya ya? Ternyata memang dia tersalib telanjang. Ya. Ternyata memang dia tersalib telanjang. Ya. Sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen-komen yang masuk dari kalian. Aduh. Nggak mau kompromi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wedang jahe ini. Sorry ya kalau masih sering-sering batuk. Oke, pertama dari Kang Mas Rupano Fitrah yang ada di Depok. Hadir Gus, semoga penjenengan selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah dari Gusti Allah. Salam Isra, oke, salam Isra juga untukmu semuanya. Islam rasional. Berikutnya bahasa sebut kita bahwa Pak Ikhwan Tamin, alhamdulillah bisa ngaji Gus. Salam Isra, Tangerang hadir Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya soleh kita Gispati dari Palu hadir. Semoga Tuan Guru diberikan kesehatan yang prima dan berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Palu. Kemudian untuk Kang
bersaudara Gupron Wibi, alhamdulillah bisa hadir. Kendal Kaliwungu ikut mendoakan semoga CM selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh. Dok, Bapak ambilin tisu, Dok. Tuh yang di depan tuh ambilin satu aja. Oke. Ya, beginilah. Berikutnya Kang Mas Kiki PSG ya, Rangkas Bitung, Lebak Banten. Nyimak semoga Tuan Guru GM diberikan berkelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih. Berikutnya kita terbang ke Ambon, ada Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Berikutnya Hafiz. Saya apa cowok ya? Itu Umi atau gimana? Barakallahu fik Gus Bedi. Oke, terima kasih untuk Hafiz ya. Nggak tahu ada di mana ini. Dan berikutnya penghobi Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda nyimak. Subhanallah, maha benar Allah dengan firman-Nya yang dimusabkan, yaitu Quranul Karim. Mantap. Ya memang begitu. Ya. Dan Al-Quran itu tidak menutup diri, bahkan membuka diri untuk mereka yang tidak percaya. Silakan saja dipenuhi itu tantangannya kan. Daripada berkomentar begini begitu, orang tantangannya sudah disiapkan. Bikin aja satu surat, bisa nggak? Gitu. Ya, itu lebih jauh lebih bermanfaat daripada berapologi dalam sebuah polemik yang begini begitu orang mana mau dengar. Kan kanalisasinya sudah disiapkan oleh Al-Quran. Silakan saja ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Kang Mas dari Samarinda ini ya, bahwa subhanallah maha benar Allah dengan firman-Nya gitu. Oke, terima kasih Kang penghobi Borneo, salam untuk keluarga di Samarinda. Aduh. Kang Burmajaya ada di mana ini ya? Terima kasih Kang Burmajaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam CM. Out of topic, maaf saya menanggapi video mampir ngombe kemarin di video ini soal kemungkinan GM yang kemarin toh. Soal kemungkinan GM nggak dapat kartu anggota karena liberal, kayaknya enggak. Karena lembaga pendidikan ormas terkait juga ada beberapa dosennya yang liberal, termasuk di kampus yang GM sebut. Sempat juga ada kasus beberapa dosen di fakultas agamanya ngasih saran ke rektornya buat bikin larangan cadar, tapi alhamdulillah ditolak sama rektornya. Kayak gini Kang Mas. Seperti yang aku jelaskan kemarin, secara kultural aku itu ada dalam komunitas mereka. Mereka keduanya ya, yang konservatif maupun yang progresif gitu aja lah ya. Nanti kalau pakai kata liberal kok sepertinya terlalu manas-manasi gitu aja ya. Yang konservatif dan yang apa tadi progresif gitu ya, gitu. Aku berteman, berkawan, bersaudara, berbanyak teman-teman. Bahkan dua anakku aku sekolahkan di sana dan alhamdulillah aku dibantu ya. Jadi SPP anak-anakku itu diberi keringanan karena mereka tahu siapa aku gitu ya. Tapi aku memang kalau di apa namanya dibebaskan, aku ndak lah Pak. Saya tetap bayar, cuman tolong dikasih keringanan.
semampu saya, dan kalaupun nanti ada telat-telatnya dikit mohon dimaklumi gitu. Akhirnya aku dikasih keringan, dan kebetulan kepala sekolahnya itu sahabat jamaahku di masjid. Ya aku sholat di masjid. Gini loh, sayang aku cari-cari nggak ada ya. Untuk Kang Mas pengacara yang ada di mana? Di Semarang, tolong kalau jenengan masih punya kirim balik ke aku ya, yang pernah aku foto ketika aku diundang oleh saudara-saudara kita yang ada di Kaltim. Jadi mereka mengadakan pertemuan tingkat provinsi satu Kaltim itu yang kalau dari Balikpapan kita turun dari Bandara Sepinggan itu kita belok kanan terus, nanti kan kita naik lagi perahu lagi itu nyebrang itu ke daerah pasir sana yang konon katanya IKN itu. Kami menggelar kajian di sana, dan aku diundang untuk memberikan kajian-kajian comparative religion, Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam. Aku diundang. Itu kemarin sertifikat tanda terima kasihnya itu aku dikasih, dan aku itu fotokan ke kebetulan saudara kita Kang Mas yang pengacara di Semarang itu asli Jogja, juga aktivis itu, ormas itu. Ya. Tolong Kang Mas kalau ada kirim balik ya, aku nggak punya datanya karena aku juga diundang di Kalimantan Tengah, cuman karena timingnya kurang pas lagi di schedule ulang, nggak tahu nanti gimana ya. Tolong Kang Mas kirimkan ya yang ada di Semarang, Kang Mas Kang Mas Agus Nasri, sampai error begini ya. Nah, jadi aku jelaskan dulu secara kultural aku ya di dalamnya, cuman secara struktural enggak, karena kartunya enggak keluar. Cuma kan bagiku alah, kan ya kartu itu hanya sebesar tanda, bukan apa namanya, tidak bisa untuk mengukur seseorang bahwa dia ada di dalam atau tidak. Itu hanya sebagai ya katakan seperti aku bilang, ijazah itu memang sebetulnya tidak penting kalau kita masuk ke hakikatnya, kan yang penting ilmunya gitu. Cuman kan memang parameter yang digunakan itu untuk melihat itu secara gampang ya dari yang tertulis ijazah gitu. Seperti SIM itu juga kan sebetulnya tidak perlu. Kalau kita bicara hakikatnya loh ya, yang penting dia bisa bawa kendaraan dengan baik dan benar enggak. Orang sekarang SIM tembak juga ya ada kok. Gitu loh. Ya. Nah, ketika aku ngurus itu, karena mereka juga tahu Mas, siapa aku, mereka tahu. Aku progresif. Aku kan memposisikan ulama-ulama, guru-guru itu sebatas pemberi informasi. Aku boleh sependapat dan boleh tidak sependapat. Nah, ketika aku tidak sependapat, aku mesti punya argumentasi, dan itu tidak familiar. Makanya aku dulu punya jadwal ngisi kajian di sana, akhirnya di-cut. Ya sudah, tidak ada masalah. Justru di Kalimantan Timur aku diundang tingkat provinsi lagi. Aku dulu sering ngisi kajian di situ. Aku jadi ingat bahwa para nabi itu pun ditolak di daerah asalnya. Aku di daerah aku sendiri tertolak. Justru di Kalimantan aku diundang. Jadi aku kadang-kadang ya sedum sajalah. Bukankah para nabi juga ditolak di daerah asalnya? Kanjeng Nabi Muhammad di Makkah tertolak, harus hengkang ke mana itu? Yatsrib, Madinah. Kanjeng Nabi Isa tertolak di Nazaret. Ya, jadi Kanjeng Nabi Ibrahim kalau kita mundur ke belakang, dia harus hengkang dari Babilonia ke negeri yang dijanjikan, Ur-Kasdim. Jadi bagiku ya biasalah, tak anggap biasa. Cuman ya enggak semua, yang muda-muda itu justru lebih acceptable ke aku gitu. Nah, ketika aku ngurus itu bisa jadi yang bagian ngurus itu sudah dapat pesanan. Bisa jadi aku tidak mengatakan harus begitu. Dan ini juga prediksiku, apa karena itu aku tidak mendapatkan kartunya.
Bisa jadi kan terbagi dua, ada yang progresif dan yang konservatif. Sudah mendapat petunjuk dari yang tidak bisa menerima kerangka berpikirku, gitu loh. Seperti teman bilang, kan temanku banyak yang jadi dosen di situ, ya. Dan aku tahu yang liberal di situ ada memang. Kalau nggak salah sudah profesor, masih muda sudah profesor. Kalau yang temanku masih doktor. Kalau yang sama yang profesor aku belum kenal. Yang temanku doktor, dia ambil Singapura sama Australia dan semua beasiswa. Ya. Dan dia aslinya kalau nggak salah dari Tuban atau gimana. Gitu. Jadi kalau kita pergi ke kantor pusat ke Jakarta sana, itu ada guyonan begini, "You mau di lantai mana?" Itu guyonannya begitu. Kalau lantai 2 itu aku lupa, lantai 2 atau lantai 1 yang konservatif atau sebaliknya. Jadi ada yang konservatif, ada yang progresif, gitu. Jadi kalau kita masuk ke kantor pusat Jakarta, kamu masuk lantai mana? Itu ada guyonan begitu. Ada yang lantai 2, apa mau yang ada yang lantai 1? Nah, itu tidak sama, yang satu progresif, satu konservatif, gitu. Jadi ya begitulah fenomenanya. Cuman kan aku juga nggak terlalu ngawur lah ya. Karena aku juga punya argumentasi. Cuman kan yang mereka sepertinya ngeri-ngeri ketika aku memposisikan para ulama itu hanya sebatas pemberi pengetahuan lewat informasi yang diberikan. Begitu juga kiai, ustadz, guru-guru. Tidak ada sebuah pesan kita harus tunduk terhadap pendapat mereka. Nah, itu yang sepertinya mereka alergi. Dan aku kalau ngisi kajian ya pakai jin, ya pakai gini, ya gondrong. Sementara biasanya kalau namanya ngisi kajian yang aku enjoy, aku nggak mau kehilangan diriku. Dan itu para yang muda-muda suka, tapi kan akhirnya otoritas ada pada yang tua-tua deh. Kalau berhenti ya sudah berhenti. Dan aku tidak pernah tanya kenapa di-cut, enggak. Ya berhenti ya sudah. Meskipun aku kenal dengan bagian dakwanya, aku kenal. Cuman kan enggak etis lah kalau aku tanya kenapa enggak dilanjut. Ya tetap ketemu, ya tetap silaturahmi biasa. Gitu Mas ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Tetapi ya sudahlah. Ya enggak masalah. Biar mengalir saja. Cuman aku kadang-kadang berpikir ya, terus kapan terjadi perubahan? Supaya kerangka berpikir, karena sekarang eranya era Ghosul Fikr. Kalau kajiannya cuma begitu-begitu saja. Lihat kalau Ahad pagi tuh pesertanya ya yang sepuh-sepuh aja. Terus yang muda-muda. Karena yang muda-muda itu sudah tidak merasa enjoy dengan kajian-kajian yang metodologinya dari itu ke itu saja. Lah kalau tidak dirubah menunya, bagaimana mereka mau menghadiri? Sepi itu kajian Ahad pagi. Ya. Sepi. Makanya kan aku kadang-kadang ya ngelus dodo juga. Bukan ngelus dodo karena aku ndak dipakai lagi. Ndak. Lah kalau gini generasi-generasi muda kita gimana? Karena mereka sudah tidak eranya lagi di dogma begini begitu. Ya. Jadi ulama itu harus dipanuti begini. Enggak. Ulama kan bisa salah. Guru bisa salah, ustadz bisa salah. Yang maksum itu hanya Kanjeng Nabi. Jangan ditakut-takuti ya, jangan ditakut-takuti dengan kemampuannya, kemauannya untuk mengeksplor rasionalitasnya. Jangan, harusnya diberi wadah. Ya kalau terlalu kebablasan ya direm. Dan aku kan bukan yang kebablasan, dan aku juga nggak setuju kalau orang cadar mau dilarang. Aku nggak setuju. Ya. Justru aku tanyakan, kenapa yang tidak menutup tidak berkerudung dibiarkan? Aku mau tanya sebetulnya, tapi aku nggak mau tanya yang sama kerucu-kerucu untuk apa? Bosnya tanya, sebetulnya cara pandang kita terhadap kerudung itu seperti apa? Kok ini mahasiswinya ada yang pakai kerudung, ada enggak?
Jangan tanggung-tanggung, kalau enggak sekalian, kalau pakai. Gitu. Kalau ada mahasiswa yang beragama lain sekolah di situ ya dikasih penjelasan. Maaf, kami aturannya begini. Bukan kami ingin mempengaruhi akidah sampean, tidak, itu kami hormati. Tetapi kalau Anda ke sini, ini misalkan gitu ya, kalian harus taati, terutama menutup aurah. Tapi nanti setelah keluar kuliah ya terserah aja, kan seharusnya begitu. Tapi kan fikihnya juga nggak jelas. Apakah cara pandangnya itu apa suka-suka, mau pakai kerudung boleh, mau nggak boleh, kan nggak jelas gitu. Jadi memang perlu harus duduk bareng, Mas, harus diskusi kita gitu ya. Nah, aku juga nggak setuju kalau ada orang larangan dicadar kok gitu ya. Jadi menurutku aku ini apa ya? Memang menjadi sesuatu yang belum bisa untuk mereka terima, karena kerangka berpikirku itu kan passing over, dia melakukan lompatan ke depan, expand gitu. Ya proses aja gitu. Oke, itu yang bisa aku jelaskan untuk Kang Burmajaya, dan matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya. Aku nggak tahu dirimu ada di mana. Kalau sekitar Malang Batu, mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng lah ya. Kita bisa diskusikannya. Tapi yang kita diskusikan ini ya biarlah nanti berlalu bersama waktu. Ya. Oke, matur nuwun Kang Mas. Berikutnya Kang Nurkolis, Brebes, hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Brebes. Kemudian Hermas Edison, Kalteng, hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih Mas Hermas Edison. Aduh, ya ampun. Maaf ya. belum sungguh-sungguh recovery. Bismillah. Berikutnya Rizal Wahyu, Rembang, selalu hadir Gus. Terima kasih. Mas Al Korba, salam Isra, salam Isra juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian analisis mantap Gus. Terima kasih. Kang Arif Musinin, Tuban, hadir Gus. Terima kasih. Kang Irfan Al Akbar, Kerinci, Jambi, masih menyimak polemik bentuk tiang salib. Terima kasih. Dan itu tidak terselesaikan. Aku sampai hari ini masih hunting, mencari semua sumber data, kira-kira mana jawaban yang bisa diterima secara rasional. Ternyata masih sulit. Ya. Itu baru bentuk tiang salibnya. Makanya kalau Al-Quran mengatakan di surat An-Nisa itu yang kemarin kita nukil, itu semakin benar bahwa prasangka-prasangka akhirnya. Ada sebuah berita yang itu terbangun atas sekian prasangka. Gitu loh. Ya. Tangannya aja bentuknya nggak sama. Tiang salibnya juga nggak sama. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Ya. Dan itu semakin kita menjadi, setelah tahu, belajar tentang comparative religion, semakin hakul yakin bagaimana Al-Quran itu yang dikatakan oleh saudara kita tadi dari Samarinda, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Oke, kemudian yang punya Jogja Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Kang Mas Didi, oke, nyimak aja Gus, oke, terima kasih. Bapak kita Ali Akbar, ya benar juga ya. Kalau Belanda mengatakan ekstremis terhadap pahlawan kita karena banyak mengganggu niat busuk Belanda untuk merampok negeri kita, terus apakah pantas juga sebutan teroris buat pembela Islam yang memperjuangkan harkat dan martabat agamanya yang dihina kaum kolonialis karena merasa negerinya dijak-injak tanpa peri kemanusiaan, agamanya dikotori dengan tuduhan-tuduhan tanpa ilmu dan tanpa dasar.
Dan itulah masalahnya. Seharusnya kan fair kita, ya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau ditulis menjadi sejarah, kembali tadi, sejarah itu tergantung siapa yang menulis dan untuk apa dia ditulis, gitu. Oke, terima kasih Kang Ali Akbar. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 10 menit. Luisa Adriana always nyimak, semoga tetap eksis kokoh di dalam iman Islam, ya. Murasel nyimak bos Q, oke, matur nuwun, terima kasih. Hari Sunandar, oke, terima kasih. Kang Suratno Eko, apa ini? Kang Suratno Eko dari ini saudara Kristiani kita dari Madiun, ya. Wes gak usah apa ini? Gak usah nesu ekstremis Belanda wes mati kawit biyen. Wes gak usah nesu, move on ae. Ben bener merdeka, salam NKRI. Gak boleh begitu, Mas. Sejarah itu kan aku bilang, aku ini bukan anti sejarah. Ya. Kalau KB waswis ya jadi nanti leluhur kita lupa. Apa maksudnya leluhur kita menjadi kita lupakan bahwa mereka pernah berjuang mengusir penjajah. Lah penjajah sopo? Siapa? Gak boleh begitu dong. Ya. Oke. Kang Mas Denny Ribeiro. Masih penasaran juga Kang Mas? Kan aku sudah jelaskan ya. Belum jelas. Oke, coba aku coba apresiasi balik ya. Dari Denny Ribeiro, saudara Kristiani kita. Logika dibolak-balik biar orang lain saja yang menilai argumen yang Anda bangun, JM. Ya apa sih? Logika dibolak-balik biar orang lain saja yang menilai argumen yang Anda bangun, JM. Ya iya, biarkan ke publik, benar. Nanti biarkan publik itu menilai. Kalau argumenku salah, tentunya mereka tinggalkan. Kalau argumenku benar, tentunya mereka ambil. Karena aku juga aku kan sudah bilang, yang ngaji di sini itu bebas untuk menentukan sikap. Dan aku tidak pernah membentuk semuanya untuk menjadi diriku, enggak. Justru aku mengingatkan kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Jadi bebas, menilai bebas gitu loh ya. Cuman harus ada etika, ada santun. Apalagi katanya kita sebagai orang timur. Tuh, ya. Benar katamu. Logika bolak-balik ya. Biar orang lain saja yang menilai argumen yang Anda bangun. Iya. Nah nanti penilaian orang itu ada 10 orang misalkan ya. 10 orang yang menilai aku dengan kamu satu orang yang menilai aku tuh bisa sama tapi bisa juga beda. Gitu loh. Kan mereka juga punya hak untuk menentukan sikapnya tentang argumenku. Kamu juga punya hak. Itu berpikir demokrasi begitu. Ya. Sebagai ilustrasi saja, kalau sampean membuat kajian tentang Al-Quran comot ayat satu ke ayat yang lain dan menafsirkannya dalam menjelaskan kepewer Islam, apakah itu karena imanmu akan kebenaran Al-Quran atau logika yang membenarkan Al-Quran yang Anda imani? Ya logika. Yang membenarkan itu logik. Oh ini benar atau salah ya? Itu logik. Makanya Al-Quran ini harus menggunakan rasio. Kalau orang nggak punya rasio, bagaimana mau mengkaji Al-Quran? Orang gila itu nggak bisa. Makanya kan aku bilang kemarin, iman dan akal budi itu otoritasnya ada di akal budi. Nggak mungkin orang gila akalnya nggak ada itu bisa beriman, itu nggak mungkin. Masa ini kamu nggak paham sih? Kamu di gerejamu itu diajari apa? Diajari filsafat enggak? Coba kamu aja orang gila itu baca Alkitab. Bisa enggak? Yang akal-akalnya enggak bisa kan? Itu semakin membuktikan bahwa iman itu harus dibangun lewat pengetahuan. Cuma kan ada yang lain lewat dogma. Pokoknya imani saja. Ya sudah kalau mau begitu. Tapi secara logika, secara rasional yang kita miliki, iman itu harus dibangun atas pengetahuan. Pengetahuan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal. Makanya kalau kamu tanya, ya pertanyaanmu kan begini, dari atas supaya lebih jelas.
Kalau sampean membuat kajian tentang Al-Quran comot, sebetulnya bukan Al-Quran saja, Alkitab juga sama. Ya, comot ayat satu ke ayat yang lain, nggak comot juga lah. Kamu aja nggak ngerti rangkaiannya, ya. Menafsirkannya dalam menjelaskan power Islam, nggak ke power Islam saja lah. Ini powernya yang kafir juga ada. Nah, kamu kan kafir, kamu jadi powerku nggak di sini? Makanya kan kalau mau masuk ke sini itu harus memposisikan, harus disiapkan diri kita bahwa ini kajiannya itu pengetahuan bukan iman. Kamu itu bengek kalau gini terus caramu. Ini pengetahuan bukan iman, tuh nggak bisa didiskusikan. Gitu loh. Apa kamu mau membantah bahwa kamu power di sini? Karena faktanya kamu di sini kok. Jadi bukan hanya Islam, enggak, Kristen juga iya, gitu ya. Dan aku mengaji Al-Quran saja, enggak, Alkitab juga iya. Ya. Oke. Kalau sampean membuat kajian tentang Al-Quranmu, comot ayat satu ke ayat yang lain dan menafsirkannya dalam menjalankan ke power Islam, apakah itu karena imanmu akan kebenaran Al-Quran atau logikamu yang membenarkan Al-Quran yang Anda imani? Maka aku jawab logika. Rasio. Makanya Al-Quran mengatakan, apakah kamu tidak berpikir? Lu mikir dong. Aku belajar menggunakan rasioku dari sejak aku usia dini sama orang tuaku dingajikan. Dan guru Al-Quranku pertama itu adalah Ustadz Jaden, yang beliaunya dari Padang, ya. Jadi guru Al-Quranku pertama kali itu orang Minang dari Padang. Ya, beliau dosen PGA, dulu ada PGA, pendidikan guru agama. Kalau abah habis maghrib itu aku ngaji. Semoga Allah selalu merahmatinya, karena beliau yang pertama kali mengajari aku tentang Al-Quran. Ya, seandainya video ini ditonton publik dan bisa disampaikan ke beliau, tolong sampaikan salam saya dan hubungi saya. Ustadz Jaden, nama lengkapnya aku lupa. Aku dikasih Al-Quran, aku berpikir dengan rasioku, bla 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 bla, baca sampai sekarang ini aku tetap belajar Al-Quran, dan dengan itu aku tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Itu rasio atau disebut logika atau akal. Karena aku tahu kebenarannya, pencarian lewat akal, yang bisa mencari itu akal bukan iman. Lalu bentuk wujud dari kebenaran itu diwujudkan dalam iman, gitu loh. Sulit ya dipahami ya penjelasanku. Teman-teman coba bantu jelaskan lah. Nggak ngerti lagi aku pakai bahasa apa tuh menjelaskannya. Beda, iman dan rasio itu beda. Akal budi orang, kamu coba kembali pelajari Alkitab ya tentang Markus itu, Markus 12:29. Nanti kan ada penjelasan tentang akal budi itu. Makanya kalau baca Alkitab tuh jangan dibaca aja, tapi coba dipahami. Alkitab jelas mengatakan tentang bagaimana peran akal budi kok. Kamu masih bantah saja. Karena ya itu, kamu tidak bisa meruntuhkan dogmamu. Buang itu dogma. Di sini kita pakai rasio, gitu ya. Nggak apa-apa kamu tetap dalam kekafiranmu, dalam Kristenmu, belajari Alkitabmu, aku dukung itu. Tapi pakai rasio. Dogmamu buang. Atau kalaupun kalau tidak bisa dibuang ya disimpan dulu lah. Gitu. Coba sih Gus seperti ini gimana sih kerangka berpikirnya? Gitu loh. Kalaupun tidak kamu terima, minimal kamu tampung, kamu pelajari itu bahwa dengan akal budi itu kita bisa memahami Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu Yesus yang mengatakan kok, bukan aku. Terus masih kamu tolak. Lalu yang pengikut Kristus aku apa kamu kalau gitu? Ya, oke, sampai di sini aja dulu ya. Kang Mas Denny Ribeiro, terima kasih atas komentarnya, karena aku juga harus berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Oke, Empu 99 Gus, oke terima kasih. Ini Mas Denny Ribeiro, aku nggak bisa baca ya, harus berbagi ya.
Intinya kalau kamu katakan penyesat, ya siapa penyesat itu? Ya tukang dogma itu penyesat. Ya, dan kamu tersesat kalau kamu ikuti dogmanya. Ikuti Alkitab. Jangan ikuti dogma. Ya. Oke. Kang Suratno sudah ya. Kang Denny, aduh. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya aku harus berbagi kepada teman-teman lain. Ini memang sejarah Islam siapa yang nulis? Terus logika Muslim percaya 100% gitu. Wek. Aduh, gimana ya? Gini aja. Kamu itu sebetulnya ngikuti kajianku secara rutin nggak sih? Coba tanya sama teman-teman Islam. Bagaimana aku mendekonstruksi sejarah tentang milad kemarin, bahwa tidaklah benar yang dikatakan itu, semua pakar-pakar sejarah nulis itu, bahwa Ibunda Halimah Tusadiah itu dalam bahasa bisnisnya atau tekniknya itu merijek. Kan waktu itu tentunya masih Muhammad bin Abdullah, sehingga tidak mau menyusuinya, dan dia menjadi yang tertolak di antara ibu susu yang ada. Dan akhirnya setelah pulang sampai atas gunung, daripada nggak ada yang dibawa, turun lagi, baru dibawalah Kanjeng Nabi Muhammad. Pada waktu itu tentunya masih Muhammad bin Abdullah untuk disusui. Itu kan aku dekonstruksi, artinya aku tidak menerima ya sejarah Islam itu 100%. Itu kamu ngomong begini, kamu tuh goblok apa ya apa? Tanya sama teman-teman Islam, bagaimana aku mendekonstruksi sejarah Islam. Jadi aku semuanya itu berlandaskan rasio. Tidak, oh ini karena ini Kristen pokoknya salah, karena ini pemikir Islam pokoknya benar. Belum tentu. Teman-teman Islam tolong bantulah jelaskannya, supaya mungkin dia dari aku karena benturannya keras jadi memasang handicap ya. Kalau lewat kamu kan kita nggak tahu dari mana hidayah itu datang. Mungkin dari lewat kamu, jelaskan kepada si Denny ini bahwa aku pun tidak menerima sejarah tentang Islam 100%. Tidak menerima itu. Contohnya kemarin milad kan aku dekonstruksi gitu. Ya. Oke. Aku akan memberikan penghormatanku kepada Bapak dosen kita yang telah mangkir beberapa hari. Sebelumnya aku ucapkan salam sehat selalu, salam sejahtera untuk Silly Arlison Ginting MSTH. Beliau adalah Bapak dosen kita ya, yang harus kita jadikan panutan karena selalu tampil santun ya. Aku senang dengan beliau ya. Seandainya kami berdekatan, mungkin saja kami sering untuk duduk ngopi bareng, menghabiskan waktu-waktu kami di warung kopi ya, gitu ya. Sayang beliau ada di Sumatera, dan aku lama tidak ke Sumatera karena juga tiketnya mahal sekarang. Oke, begini kata beliau. Menit ke-28, Yesus disalib, oke. Bentuk salib secara umum dipahami seperti yang beredar sekarang. Kalau ada sebagian yang memahaminya balok lurus, sah-sah saja. Setahu saya di kalangan Kristen nggak pernah mempersoalkannya. Juga soal Yesus disalib telanjang atau pakai kolor juga tidak pernah dipersoalkan. Intinya Yesus mati disalib, itu saja. Salam sehat selalu. Teman-teman ingat kan? Ketika aku sampaikan awal kali tentang salib, apa kata Pak Pendeta? Yang penting kan disalib. Mau tangannya gini, mau tangannya begini, mau baloknya lurus, mau baloknya seperti T, yang penting kan disalib. Jadi jawaban Pak dosen kita harus kita hormati ya. Aku memerintahkan kalian untuk menghormati saudaraku Silly Arlison Ginting ya. Harus kita hormati. Dia berpendapat sama. Yang penting kan ya disalib. Jadi intinya Yesus itu mati disalib itu. Maka kembali Pak Alison ya. Pak Alison, begini Pak Alison ya.
Anda bisa buka Lukas ya. Lukas 6:10. Lukas 16:10. Ini gereja itu sudah siap-siap. Lukas 16:10. Barang siapa tidak setia, sorry. Aku kalau tertekan waktu, kamu jangan Bapak bikin marah tuh, duduk dulu yang tenang. Bapak nggak bisa kalau ditekan waktu terus mepet. Jadi kacau. Lukas 16:10 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang Bapak Alison lakukan itu melanggar Lukas 16:10. Itu memang perkara-perkara kecil, tapi tidak boleh diabaikan, Pak. Itulah yang menyebabkan lahirnya kata-kata yang penting diimani saja. Pokoknya diimani saja. Tidak bisa begitu. Ya. Nih lihat, sekarang masalah telanjang. Ini 3 tahun yang lalu sudah aku unggah. Alhamdulillah 4,9 ribu kali ditonton. Ini yang atas. Dan kemudian yang bawah dikomentari. Ini anak ini aku tahu anak ini. Sejak dia masih merangkak kehidupannya, aku tahu sekarang sudah ganteng, sudah gagah. Mungkin sudah jadi pendeta top lah ya. Sudah dalam zona kenyamanan, tampilannya juga beda ya. Aku memang tidak pernah merespon dari dia karena tidak etis ya. Tidak etis. Nggak tahu ada pendeta kok tidak etis begini. Kalau nggak setuju saja ya. Ya. Tapi nggak usah terus mengumbar sebuah kata-kata yang dalam segi akademis itu nggak etis. Makanya aku nggak pernah komentari. Aku kenal dia. Ya, tapi aku biarin. Lihat ini, telanjang Yesus tersalib. Yang atas nih. Ya. Oke. Aku itu berkali-kali nyari sumber data. Sebetulnya baloknya itu bentuknya seperti salib T atau bentuknya lurus begini. Ternyata nggak ketemu juga, tapi aku masih akan terus cari. Nah, di tengah pencarianku, aku menemukan data. Nah, ini, ya, ini data dari kekristenan. Ya, nih bentuk salib. Ini ya kekristenan ya, tuh ya, bentuk salib ya. Oke, jelas, bentuk salib. Nah. Aduh, ya ini. Hilang lagi dia, kalau hilang lagi repot tinggi golek. Gimana nyarinya nih? Ini. Ya. Ini supaya aku ambil di intinya saja ya. Supaya kalian jelas. Intinya saja. Intinya saja sebentar. Tuh. Terhukum ditelanjangi, dibaringkan di tanah dengan tubuhnya menimpa balok salib dan tangannya diikatkan atau dipakukan ke balok salib. Ini juga masalah, diikat atau dipaku. Terhukum ditelanjangi. Fokus pada diksi telanjang. Tuh, ya, ditelanjangi. Ini dari sumber kekristenan Bapak ambil. Oke, sudah. Ya. Aduh, sebentar aku jelaskan. Sebentar tuh, Bapak mau jelaskan. Kamu jangan bikin aku marah. Di video yang kemarin aku bilang, aku menceritakan tentang pertemuanku dengan sahabat perjalananku yang pulang dari Marmara. Memang di situ aku belum mengupas ayat-ayatnya bahwa Yesus itu disalib telanjang. Aku hanya bercerita bahwa di Marmara sana patung-patung Yesus itu topless, telanjang bulat, ya titiknya nampak. Gitu loh. Kalau di catatan di Facebookku itu lengkap ada ayat-ayatnya. Nah, ini untuk Pak Alison, panjenengan kan dosen bahasa Gerik ya, bahasa Yunani ya. Coba Anda lihat di catatannya Injil Thomas.
Sorry. Aku kalau diburu-buru waktu gini, jadi rusak. Injil Yohanes. Lihat. Aku lupa ayat berapa itu setelah, kan itu disalib kan dibagi-bagi, pakaiannya itu kan diambil dibagi-bagi mereka. Itu ada diksi kitona. Kitona itu kan sempak, Pak. Lah kalau sempaknya diambil, titiknya kan ya nampak, ya telanjang. Bagaimana itu mau diabaikan gitu loh, ya. Jadi semakin kita pelajari berita-berita penyaliban dan di sekitar penyaliban itu, kalau kita pakai rasio waras nih ya, semakin kita tidak percaya kalau yang disalib itu Yesus. Karena apa? Bapak seperti apa membiarkan anaknya itu terkapar ditelanjangi seperti itu? Itu logika waras loh. Ya. Kita punya anak kita ditelanjangi, disalib, dibunuh, terus kita diam saja. Bapak seperti apa kita ini? Jadi aku yakin apa yang dikatakan Al-Quran bukan Yesus yang disalib. Ya, bukan Yesus. Tidak mungkin. Yesus ini adalah kekasih Allah dan Allah akan membiarkan dia diperlakukan sampai sedemikian bejatnya ditelanjangi. Tidak mungkin. Al-Quran datang membela bahwa bukan dia yang disalib. Cobalah pakai logika waras, atau kalau anakmu diperlakukan seperti, masa kamu diem aja? Ini anak Allah. Teman-teman Islam maklumi dulu ya, aku pakai kerangka berpikir kekristenan. Jangan banyak macam juga kamu tanya-tanya, goblok. Aku pakai, makanya kalau aku bicara itu lihat kerangka berpikirku itu maju mundur. Dari Islam ke Kristen, Islam ke Kristen harus kamu ikuti. Nanti aku bilang anak Allah, kamu tanya lagi. Yesus ini anak Allah. Apakah Allah Bapa itu akan membiarkan anaknya ditelanjangi seperti itu? Tidak mungkin. Rasionalitas tidak akan bisa menerima. Maka sungguh benarlah apa yang dinyatakan Al-Quran, bukan Yesus yang disalib. Ya, itu dari aku. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, untuk saudara-saudara Islamku, jaga Al-Quran, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, menjadi bingkai Islam keimananmu, tapi tetap menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.